Selamat pagi pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Breaking News bersama saya Mahmudin. Selama 5 menit lebih ke depan, saya akan menyajikan berita-berita terupdate dan teraktual seputar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Inilah Breaking News selengkapnya. Kita awali berita pertama dengan diawali oleh mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, yang mana diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Berita adalah pelaporan yang penting yang menarik dalam suatu kejadian, atau berita adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Jenis-jenis berita. Yang pertama adalah strike news, adalah laporan peristiwa yang ditulis secara singkat, padat, lugas, dan apa adanya. Ditulis dengan gaya memaparkan peristiwa dalam keadaan apa adanya, tanpa ditambah dengan penjelasan, apalagi interpretasi seperti jurnal. Yang kedua, in-depth news adalah suatu jenis berita yang dikembangkan dengan pendalaman mengenai hal-hal yang terdapat di bawah suatu permukaan atau dikupas secara mendalam. Yang ketiga, feature news adalah salah satu jenis tulisan jurnalistik berisi perpaduan berita dan opini dengan gaya bercerita atau yang disebut dengan storytelling, mengandung unsur menyentuh human interest dan bahasa yang indah. Yang keempat adalah soft news, adalah jenis berita ringan yang lebih menekankan pada sisi human interest tanpa adanya keterikatan waktu atau timeles. Dibanding jenis berita lainnya, soft news lebih berfokus pada sisi menarik atau hal unik dari sebuah peristiwa. Nilai-nilai berita. Yang pertama, magnitudo adalah bersifat besar atau viral. Yang kedua, proximity adalah kedekatan peristiwa pada masyarakat. Yang ketiga, aktual adalah baru saja terjadi. Yang keempat, impact adalah dampak. Yang kelima, unsuainis adalah berita yang aneh. Yang keenam, human interest adalah berita yang menarik perhatian. Yang ketujuh, conflict adalah masalah. Yang kedelapan, surprising adalah kejutan. Dan yang terakhir adalah seks adalah berita pelecehan. Syarat-syarat berita aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Masa media adalah media cetak, media cibar, dan media elektronik. Isu adalah suatu masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Sedangkan fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif, real, atau nyata dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Riset dan dokumentasi. Yang pertama, wawancara yang benar-benar jangan ngasal. Yang kedua, foto yang benar jangan ngasal. Yang ketiga, menulis tidak status media sosial. Macam-macam wawancara. Yang pertama, wawancara tertutup adalah wawancara yang orang lain tidak boleh hadir untuk menyaksikan proses wawancara. Yang kedua, wawancara terbuka adalah wawancara yang terbuka untuk umum. Artinya orang lain dapat hadir dan menyaksikan proses wawancara. Yang ketiga, wawancara konferensi adalah wawancara antara seorang pewawancara dengan sejumlah responden atau sebaliknya. Yang keempat, wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang dalam waktu bersamaan. Yang kelima, wawancara individual adalah wawancara yang dilakukan seseorang pewawancara dengan responden tunggal atau wawancara secara perseorangan. Yang keenam, wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan di mana pewawancara membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan terperinci. Yang ketujuh, wawancara bebas adalah jenis wawancara di mana pewawancara bebas memberikan pertanyaan kepada responden, namun harus tetap memperhatikan kaitan antara pertanyaan dengan data yang diperlukan. Tahapan-tahapan membuat berita.
Di antaranya judul, lead atau gambar, tubuh berita atau isi, dan ekor. Bagaimana reportase dilakukan? Yang pertama, praproduksi adalah sebuah tahap persiapan sebelum memulai kegiatan produksi. Sedangkan produksi adalah tahapan pelaksanaan dari rencana yang sudah dibuat ketika praproduksi. Yang kedua, produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Yang ketiga, pasca produksi adalah salah satu tahap dari proses pembuatan film. Tahap ini dilakukan setelah tahap produksi film selesai dilakukan. Pada tahap ini terdapat beberapa aktivitas seperti pengeditan film, pemberian efek khusus, pengoreksian warna, pemberian suara dan musik latar, hingga menambahkan animasi. Reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam falda, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita produk jadi. Reportase, pelaporan, pemberitaan berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian atau peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Media penyampaian bisa berupa media cetak, koran majalah, dan lain-lain, ataupun media elektronik, televisi, radio, internet, dan lain-lain. Praproduksi. Apa itu riset? Riset adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis, juga untuk menambah terhadap sesuatu fenomena tertentu yang akan menjadi bahan atau ide liputan. Manfaat riset. Pertama, menambah pemahaman terhadap sebuah topik. Yang kedua, mempermudah menentukan arah dan sudut pandang peliputan. Yang ketiga, menjadi pemandu dalam memulai peliputan. Semakin dalam riset, semakin baik dalam peliputan. Sumber riset, internet, koran, dan majalah, materi seminar, dan laporan instansi buku. Hasil dari riset dapat menjadi outline atau garis besar liputan, yaitu berupa latar belakang, permasalahan, arah liputan, kebutuhan materi, gambar, data, visual, foto, dan lain sebagai berikut. Juga menentukan narasumber yang diperlukan. Riset lapangan dilakukan untuk menyiset berbagai macam ketidaksesuaian di lapangan dari prediksi sebelumnya. Pasca produksi atau yang disebut dengan finishing. Himpun semua data yang telah terkumpul dan cari sesuai kebutuhan. Proses editing, evaluasi, distribusi berita. Produksi atau proses liputan. Narasumber adalah sebagai sumber berita. Narasumber dapat berasal dari berbagai yang dapat membantu melengkapi liputan. Narasumber dapat diartikan pelaku atau orang terdekat yang dapat dimintai keterangan. Karakteristik narasumber, ada yang banyak bicara, malah balik bertanya, bahkan susah diketemui latar belakang narasumber. Pakem dari proses reportase adalah psikologi, membaca berbagai macam sifat dan karakteristik narasumber. Ambil hati lawan bicara, sebab bagaimanapun kita membutuhkan mereka untuk mendapatkan informasi. Cara mengejar narasumber. Yang pertama, menghubungi langsung, membuat janji dulu, utarakan maksud, wawancara jika menolak bujuk dengan baik. Seni berkomunikasi Anda dengan narasumber menjadi salah satu kunci. Yang kedua, menghubungi kalangan terdekat melalui istri, suami, anak, sekretaris, sahabat, ataupun rekan kerja, bahkan supir pribadi dapat dijadikan narasumber. Mendatangi langsung, cari tahu keberadaannya, dan datangi tempat tersebut. Yang ketiga, jika gagal, coba lagi, fokus reportase.
untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Praproduksi, riset dan perencanaan TOR penentuan tema liputan. Yang pertama, memulai dengan isu terhangat. Yang kedua, jangan melupakan isu lampau, asalkan informasi bisa selalu digali dari peristiwa tersebut. Yang ketiga, materi liputan bisa dari apapun. Nilai berita dari informasi harus lebih dipahami oleh jurnalistik untuk mengimbangi kebutuhan halayak. Yang terakhir, redaktur harian menyiapkan prediksi awal untuk menjabarkan isu-isu menarik yang nantinya dapat dibahas dalam rapat proyeksi. Berita tadi menutup acara pada pagi hari ini. Saya Mahmudin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.